Apakah kamu tahu bahwa seorang pria berusia 71 tahun meninggal dunia dalam tidurnya tadi malam? Keluarganya sangat terkejut. Sehari sebelumnya, beliau terlihat sehat-sehat saja. Tidak ada keluhan serius, masih bisa bercanda, makan bersama, bahkan sempat menelepon cucunya sebelum tidur. Namun, esok paginya, beliau tidak bangun lagi. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya keheningan di kamar yang membuat istrinya curiga. Dan betul saja, saat dibangunkan, tubuhnya sudah dingin. Peristiwa ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kenyataan yang semakin sering terjadi di kalangan lansia. Banyak orang berpikir bahwa kematian seperti ini adalah takdir, bagian dari usia lanjut. Tapi tahukah kamu? Banyak kasus kematian mendadak seperti ini sebenarnya bisa dicegah, kalau kita lebih sadar dan lebih waspada terhadap tanda-tanda dan kebiasaan yang terlihat sepele. Setelah usia 60 tahun, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Jantung tidak sekuat dulu, pembuluh darah mulai kaku, otot melemah, sistem imun menurun, dan metabolisme melambat. Semua ini membuat kita lebih rentan terhadap penyakit, bahkan serangan yang datang diam-diam saat kita tertidur. Masalahnya, banyak orang lansia merasa dirinya baik-baik saja. Tidak ada rasa sakit, tidak pusing, tidak demam, sehingga mengira semuanya normal. Padahal, penyakit seperti stroke, serangan jantung, atau gagal napas bisa datang tanpa tanda yang jelas. Bahkan saat kita tidur, bahkan saat kita merasa sehat. Inilah kenapa video ini penting. Kita akan membahas 8 penyebab paling umum kematian pada lansia, mulai dari penyakit jantung, stroke, hingga risiko jatuh di rumah sendiri. Tapi bukan hanya itu. Kita juga akan kupas satu persatu cara untuk menghindari semua itu. Bukan dengan obat mahal atau alat canggih, tapi dengan perubahan sederhana dalam kebiasaan sehari-hari, mulai dari pola makan, aktivitas ringan, hingga bagaimana kita tidur di malam hari. Kita ingin agar para lansia di Indonesia bisa menjalani usia senja dengan damai, sehat, dan tetap aktif. Supaya anak cucu tidak hanya mengingat kita sebagai kenangan, tapi bisa terus berbagi momen bersama. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk membangkitkan semangat hidup sehat. Karena menjadi tua itu pasti, tapi menjadi tua dengan tubuh yang sehat dan kuat itu pilihan. Kalau kamu adalah seorang lansia, atau kamu punya orang tua yang sudah lanjut usia, video ini wajib kamu tonton sampai selesai. Jangan di-skip, karena bisa jadi salah satu informasi di sini menyelamatkan nyawa. Entah itu nyawamu, orang tua kamu, atau seseorang yang kamu cintai. Mari kita mulai. Ini dia 8 penyebab kematian paling umum pada lansia dan bagaimana cara menghindarinya. Penyakit jantung adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia, termasuk di Indonesia, terutama pada kelompok usia lanjut. Di usia 60 tahun ke atas, jantung sudah tidak sekuat dulu. Ototnya mulai melemah, pembuluh darah mulai kaku, dan aliran darah tidak lagi secepat saat muda. Namun banyak orang tidak sadar bahwa jantung mereka dalam kondisi bahaya, karena gejalanya sering datang diam-diam. Pernahkah kamu merasa cepat lelah padahal hanya berjalan beberapa meter? Atau tiba-tiba sesak napas saat naik tangga? Atau merasa jantung berdebar kencang tanpa sebab? Itu bisa jadi tanda awal jantungmu sedang bekerja terlalu keras. Yang membuat penyakit jantung berbahaya adalah karena ia sering tidak menunjukkan gejala yang jelas sampai kondisinya parah. Banyak lansia tampak sehat, tapi ternyata sudah menyimpan sumbatan di pembuluh darah jantung selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya, suatu malam, ketika tubuh sedang istirahat, jantung berhenti berdetak tanpa peringatan. Serangan jantung bisa datang saat tidur, saat santai menonton TV, atau bahkan saat sedang makan. Tak heran banyak keluarga terkejut. Padahal semalam masih ngobrol, masih bercanda, tapi jantung tidak bisa menunggu. Kalau sudah parah, waktu yang tersisa tinggal hitungan menit. Apa penyebab utama penyakit jantung? Beberapa penyebab utamanya adalah tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, kadar kolesterol jahat, LDL, yang tinggi, gula darah yang tinggi, diabetes, kurang gerak atau jarang berolahraga, merokok, bahkan meskipun sudah lama berhenti, tetap menyisakan dampak, stres berkepanjangan. Mungkin kamu berpikir, saya kan tidak merasa sakit. Tapi justru itu bahayanya. Banyak orang baru sadar saat semuanya sudah terlambat. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Apa yang bisa dilakukan lansia agar jantung tetap sehat? Tenang, kabar baiknya adalah, banyak hal yang bisa kamu lakukan di rumah untuk menjaga jantung tetap kuat, bahkan di usia lanjut.
Perbanyak gerak ringan setiap hari. Tidak perlu olahraga berat. Jalan kaki 20-30 menit di pagi hari sudah sangat membantu. Bisa juga dengan senam lansia atau berkebun. Yang penting tubuh tetap aktif. Kurangi makanan berlemak dan bergaram tinggi. Hindari gorengan berlebihan, jeroan, makanan cepat saji, dan makanan yang asin-asin. Gantilah dengan makanan seperti ikan, sayur hijau, dan buah seperti alpukat dan pisang. Rutin cek tekanan darah dan kolesterol. Jangan tunggu sakit dulu baru periksa. Cek berkala di puskesmas atau klinik terdekat bisa menjadi penyelamat nyawa. Kelola stres. Cobalah untuk banyak bersyukur, berdoa, tertawa bersama keluarga, dan hindari memikirkan hal-hal yang membuat gelisah berlebihan. Tidur cukup dan berkualitas. Jantung butuh istirahat. Jangan begadang. Tidurlah dengan posisi nyaman dan hindari makan berat sebelum tidur. Berhenti merokok dan hindari asap rokok. Meskipun kamu sudah berhenti merokok sejak lama, risiko tetap ada. Jadi penting menjaga pola hidup sehat secara keseluruhan. Ingat, menjaga jantung bukan soal umur, tapi soal pilihan hidup. Banyak orang yang tetap memiliki jantung kuat di usia 80 tahun karena mereka disiplin menjaga pola hidup sehat. Tapi ada juga yang terkena serangan jantung di usia 50 karena mengabaikan kesehatannya. Kalau kamu sayang keluarga, sayang cucu, dan ingin menikmati hari tua dengan damai, jantung harus jadi prioritas. Jangan tunggu ada rasa nyeri di dada. Jangan tunggu tubuh lemas. Mulailah dari sekarang. Karena mencegah lebih mudah daripada mengobati. Dan ingat, umur memang di tangan Tuhan, tapi menjaga tubuh adalah tanggung jawab kita. Jantung adalah mesin kehidupan. Kalau dia berhenti, semuanya ikut berhenti. Tapi kalau dia kuat, kita bisa tetap aktif, tetap menikmati hari-hari, dan tetap tersenyum bersama orang tercinta. Penyebab kematian 2. Stroke. Bayangkan kamu sedang duduk santai di kursi favoritmu, menonton televisi, ketika tiba-tiba tangan kananmu terasa lemas. Gelas yang kamu pegang jatuh ke lantai. Saat ingin berbicara, lidah terasa berat. Kata-kata tak bisa keluar dengan jelas. Salah satu sisi wajahmu mulai terasa kebas. Jika ini terjadi, jangan tunggu. Itu tanda serangan stroke. Stroke adalah penyebab kematian nomor 2 pada lansia di Indonesia. Penyakit ini datang seperti pencuri di malam hari. Diam-diam, tiba-tiba, dan seringkali menghancurkan kehidupan hanya dalam hitungan menit. Bahkan jika tidak menyebabkan kematian, stroke bisa membuat seseorang kehilangan kemampuan bicara, berjalan, atau mengurus diri sendiri. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terputus, baik karena penyumbatan atau karena pembuluh darah pecah. Otak membutuhkan oksigen setiap detik. Ketika suplai oksigen terhenti, jaringan otak mulai rusak. Dan dalam waktu 3 hingga 5 menit, kerusakan itu bisa menjadi permanen. Satu hal yang membuat stroke begitu berbahaya adalah bahwa gejalanya sering diabaikan. Banyak orang lansia mengira tangan lemas atau bicara peluh hanyalah efek kelelahan. Padahal, waktu adalah segalanya. Semakin cepat stroke dikenali, semakin besar peluang untuk selamat dan pulih. Gejala stroke yang perlu dikenali. Wajah tiba-tiba miring sebelah. Tangan atau kaki tiba-tiba lemas. Bicara jadi tidak jelas atau sulit dimengerti. Kepala terasa sangat pusing. Hilang keseimbangan atau pingsan mendadak. Gunakan rumus sederhana. Segera ke RS. Senyum. Bisa atau tidak? Elevasi tangan. Bisa angkat 2 tangan? Gerakan. Masih normal atau melemah? Ekspresi wajah. Ada yang menurun sebelah? Respon bicara. Bisa bicara dengan jelas? Alangkah lebih baik langsung ke rumah sakit. Jangan tunggu. Jangan berharap sembuh sendiri. Waktu sangat berharga. Apa penyebab stroke pada lansia? Tekanan darah tinggi. Hipertensi inilah penyebab paling umum. Kolesterol tinggi. Gula darah tidak terkontrol. Diabetes. Merokok. Obesitas. Kurang aktivitas fisik. Stres dan emosi tidak stabil. Yang mengejutkan, banyak orang lansia tidak tahu mereka punya tekanan darah tinggi. Karena memang sering tidak menimbulkan rasa sakit. Mereka merasa sehat. Padahal di dalam tubuhnya, pembuluh darah sudah seperti pipa tua yang penuh kerak dan hampir pecah. Lalu bagaimana cara menghindari stroke? Apa yang bisa dilakukan setiap hari agar risiko berkurang? Berikut langkah-langkah sederhana yang sangat efektif. Kontrol tekanan darah secara rutin. Jika tekanan darah sering di atas 140/90, kamu harus hati-hati.
Cek secara berkala di puskesmas atau dengan alat tensi sendiri di rumah. Kurangi konsumsi garam. Garam berlebihan bisa membuat tekanan darah naik. Gunakan bumbu alami seperti bawang putih, jahe, atau kemangi sebagai pengganti. Konsumsi makanan sehat. Pilih makanan yang kaya serat seperti sayur dan buah, serta rendah kolesterol. Hindari makanan berlemak tinggi, gorengan, dan daging merah berlebihan. Olahraga ringan setiap hari. Jalan kaki 20-30 menit, senam ringan, atau tai chi bisa membantu melancarkan aliran darah dan menjaga jantung serta otak tetap sehat. Berhenti merokok. Asap rokok merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko stroke drastis. Kelola stres. Jangan terlalu banyak pikiran. Luangkan waktu untuk kegiatan yang menyenangkan, berdoa, atau berkumpul dengan keluarga. Minum cukup air. Tubuh yang dehidrasi membuat darah jadi lebih kental dan memperbesar risiko penyumbatan di otak. Tidur cukup. Istirahat yang cukup sangat penting untuk memulihkan tubuh dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Ingat, mencegah stroke jauh lebih mudah daripada mengobatinya. Jika sudah terkena, butuh waktu lama untuk pulih. Bahkan ada yang harus belajar bicara dan berjalan dari awal. Jangan biarkan itu terjadi. Jaga dirimu mulai hari ini. Jangan anggap sepele tangan yang kesemutan, kepala yang sering pusing, atau pandangan yang tiba-tiba kabur. Itu bisa jadi tanda-tanda awal stroke. Waspada bukan berarti takut. Waspada adalah tanda kita peduli pada hidup kita dan orang-orang yang kita cintai. Penyebab kematian 3. Kanker. Ketika seseorang mendengar kata kanker, banyak yang langsung merasa takut. Kata ini sering dianggap sebagai vonis mati. Padahal, kanker tidak selalu datang secara tiba-tiba, dan seringkali bisa dicegah atau ditemukan sejak dini. Masalahnya, banyak orang lansia tidak sadar tubuhnya sedang memberi sinyal, dan saat sadar, penyakitnya sudah terlalu jauh berkembang. Kanker adalah pertumbuhan sel yang tidak normal dalam tubuh, yang bisa menyerang hampir semua organ, paru-paru, usus, hati, payudara, prostat, bahkan darah. Di usia lanjut, risiko kanker meningkat karena sel-sel tubuh yang terus membelah selama puluhan tahun mulai mengalami kesalahan, dan sistem imun tidak lagi sekuat dulu untuk melawannya. Beberapa jenis kanker yang paling sering menyerang lansia adalah kanker paru-paru, kanker prostat pada pria, kanker payudara pada wanita, kanker usus besar, kanker hati, kanker darah, leukemia. Yang perlu diingat, kanker tidak selalu menimbulkan rasa sakit di awal. Gejalanya bisa sangat samar. Tapi jika dikenali sejak dini, kanker bisa diatasi dengan lebih baik, bahkan sembuh total. Tanda-tanda awal kanker yang sering diabaikan oleh lansia. Berat badan turun drastis tanpa sebab. Sering merasa lelah, padahal tidak banyak aktivitas. Benjolan di bagian tubuh tertentu. Batuk yang tidak sembuh-sembuh. Perubahan pada kebiasaan buang air besar atau kecil. Luka yang tak kunjung sembuh. Pendarahan yang tidak biasa, misalnya dari hidung, gusi, atau organ kewanitaan. Sayangnya, banyak lansia menganggap gejala ini sebagai sakit biasa karena faktor usia. Mereka malu, enggan periksa, atau takut mendengar hasilnya. Padahal, semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk sembuh. Apa penyebab utama kanker di usia lanjut? Pola makan yang tidak sehat selama bertahun-tahun, makanan olahan, berpengawet, dibakar, terlalu manis atau asin, paparan asap rokok, baik aktif maupun pasif. Kurangnya aktivitas fisik, riwayat keluarga dengan kanker, paparan bahan kimia berbahaya atau zat karsinogen. Usia itu sendiri, semakin tua, semakin tinggi risiko. Tapi kabar baiknya, banyak hal bisa dilakukan untuk mengurangi risiko kanker, bahkan setelah usia 60-80 tahun. Berikut cara sederhana untuk mencegah kanker di usia lanjut. Perhatikan makanan. Kurangi konsumsi daging merah berlebihan, makanan kalengan, makanan dibakar gosong, dan makanan tinggi gula. Perbanyak sayuran berwarna hijau, buah-buahan, dan biji-bijian. Misalnya, brokoli, wortel, tomat, pepaya, dan apel sangat baik untuk membantu melawan sel kanker. Aktif bergerak. Aktivitas ringan seperti berjalan kaki, menyapu halaman, atau senam lansia bisa membantu memperlancar metabolisme dan meningkatkan kekebalan tubuh. Cek kesehatan secara rutin, terutama jika ada riwayat kanker dalam keluarga. Pemeriksaan seperti cek darah, USG, röntgen dada, atau kolonoskopi
untuk usus bisa membantu deteksi dini. Berhenti merokok dan jauhi asap rokok. Asap rokok adalah pemicu utama kanker paru-paru. Bahkan setelah berhenti, manfaatnya tetap terasa untuk jangka panjang. Lindungi diri dari sinar matahari berlebihan, terutama bagi yang sering di luar ruangan. Gunakan pelindung seperti topi atau payung untuk mencegah kanker kulit. Perhatikan tubuh sendiri. Jika ada benjolan, luka yang tidak sembuh, atau gejala aneh lainnya, segera periksa. Jangan menunggu, nanti, atau berharap sembuh sendiri. Istirahat cukup dan hindari stres berat. Stres berkepanjangan bisa melemahkan sistem imun dan membuat tubuh lebih rentan terhadap berbagai penyakit, termasuk kanker. Ingat, kanker bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang berhasil melawan kanker karena mereka waspada, tidak menunda pemeriksaan, dan menjalani pola hidup sehat. Yang penting adalah kesadaran dan keberanian untuk menjaga tubuh, karena tubuh adalah rumah yang kita tinggali seumur hidup. Sebagai lansia, kamu masih bisa memilih untuk hidup sehat. Jangan takut untuk tahu lebih awal. Jangan malu untuk berkonsultasi. Dan jangan lelah untuk menjaga dirimu sendiri. Karena semakin sehat tubuhmu, semakin lama kamu bisa menikmati waktu bersama keluarga dan orang tercinta. Penyebab kematian 4, infeksi paru-paru, pneumonia. Coba bayangkan ini. Seorang ibu berusia 74 tahun mulai batuk-batuk ringan. Awalnya hanya seperti flu biasa. Ia tidak terlalu peduli. Hanya minum air hangat dan istirahat. Tapi dalam 2 hari, batuknya makin berat. Napasnya mulai pendek. Suara nafasnya seperti ngorok. Tubuhnya mulai menggigil. Saat anaknya membawanya ke rumah sakit, dokter mengatakan, ini sudah pneumonia, Bu. Dan dalam waktu kurang dari seminggu, ia tidak tertolong. Inilah pneumonia, infeksi paru-paru yang bisa mematikan, terutama bagi lansia. Banyak orang mengira pneumonia hanya flu biasa yang memburuk, tapi kenyataannya, pneumonia bisa membunuh seseorang dalam hitungan hari jika tidak ditangani dengan cepat. Pneumonia terjadi saat paru-paru terinfeksi oleh bakteri, virus, atau jamur. Kantung-kantung udara di paru-paru yang seharusnya penuh oksigen, justru terisi oleh cairan atau nanah. Akibatnya, tubuh kekurangan oksigen, dan organ-organ penting seperti jantung dan otak pun mulai terpengaruh. Pada lansia, pneumonia lebih berbahaya karena sistem kekebalan tubuh sudah melemah. Mereka juga cenderung punya penyakit lain seperti jantung, diabetes, atau hipertensi yang membuat infeksi semakin sulit dilawan. Bahkan infeksi ringan pun bisa berubah menjadi serangan mematikan dalam waktu singkat. Gejala pneumonia yang harus diwaspadai. Batuk berdahak, kadang berdarah. Napas pendek atau cepat. Demam tinggi atau menggigil. Nyeri di dada saat bernapas atau batuk. Kelelahan yang luar biasa. Bingung atau linglung. Pada lansia, ini sering muncul lebih awal. Kulit pucat atau kebiruan karena kekurangan oksigen. Sayangnya, banyak lansia mengira ini hanya masuk angin atau pilek biasa. Karena itu, mereka tidak segera periksa. Padahal, pneumonia bisa berkembang sangat cepat. Apa yang menyebabkan lansia rentan terkena pneumonia? Sistem imun melemah akibat usia atau penyakit kronis. Jarang bergerak, sehingga lendir di paru-paru menumpuk. Tidak menjaga kebersihan mulut dan gigi. Tinggal di ruangan tertutup tanpa sirkulasi udara yang baik. Tidak divaksinasi, seperti vaksin flu atau pneumonia. Sakit lain seperti diabetes, gagal ginjal, atau penyakit jantung. Bahkan hanya karena tersedak sedikit saat makan, kuman bisa masuk ke paru-paru dan memicu infeksi serius. Itulah mengapa menjaga kebersihan dan mencegah aspirasi, makanan masuk ke saluran napas, sangat penting. Lalu bagaimana cara mencegah pneumonia pada usia lanjut? Vaksinasi. Ini yang paling penting. Vaksin pneumonia dan vaksin flu direkomendasikan untuk semua lansia. Vaksin tidak menjamin 100% bebas penyakit, tapi bisa mencegah gejala berat dan risiko kematian. Menjaga daya tahan tubuh. Konsumsi makanan bergizi, buah-buahan, dan cukup protein. Sayuran seperti bayam dan brokoli, serta buah seperti jeruk dan pepaya, bagus untuk imun tubuh. Cukup istirahat. Jangan begadang. Tidur minimal 6-8 jam per hari untuk membantu pemulihan tubuh. Hindari udara dingin berlebihan. Banyak lansia yang batuk terus-menerus karena terlalu lama berada di ruangan ber-AC tanpa sirkulasi udara yang cukup. Rutin bersihkan gigi dan mulut. Bakteri dari mulut bisa masuk ke paru-paru dan menyebabkan infeksi.
Jangan sepelekan kebersihan mulut, meskipun sudah tidak punya gigi. Aktif bergerak. Meski ringan, gerakan seperti jalan kaki atau senam pernapasan bisa membantu paru-paru tetap bersih dan kuat. Minum cukup air. Air membantu mengencerkan lendir di paru-paru dan menjaga selaput lendir tetap lembab, sehingga lebih mudah menangkal kuman. Segera periksa ke dokter jika ada batuk yang tidak sembuh. Jangan menunggu sampai sesak napas baru ke rumah sakit. Lansia sering merasa tidak enak merepotkan orang, tapi justru dengan segera periksa, mereka bisa diselamatkan lebih awal. Ingat, pneumonia bukan hanya soal batuk. Ini soal napas dan kehidupan. Karena tanpa napas yang cukup, jantung tidak bisa bekerja, otak tidak bisa berpikir, dan tubuh tidak bisa berfungsi. Tapi kabar baiknya, pneumonia bisa dicegah dan bisa ditangani jika kita tanggap dan peduli sejak awal. Buat kamu yang sudah lanjut usia, atau yang merawat orang tua di rumah, tolong jangan anggap remeh gejala flu atau batuk yang tak kunjung sembuh. Bisa jadi itu bukan pilek biasa, tapi tanda awal infeksi paru-paru yang berbahaya. Pneumonia bisa mematikan. Tapi kewaspadaan dan perawatan yang tepat bisa menyelamatkan nyawa. Jangan tunggu sampai terlambat. Penyebab kematian 5, diabetes dan komplikasinya. Diabetes sering dijuluki sebagai penyakit manis yang mematikan. Kenapa? Karena meskipun terdengar ringan, penyakit ini bisa merusak tubuh secara perlahan-lahan, dan ketika gejala serius muncul, semuanya sudah terlambat. Banyak lansia tidak sadar dirinya menderita diabetes. Mereka tetap makan seperti biasa, tetap beraktivitas, tapi pelan-pelan, tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Penglihatan kabur, luka di kaki yang tidak sembuh-sembuh, mudah haus dan sering buang air kecil. Bahkan ada yang mengalami penurunan berat badan drastis tanpa sebab. Itulah tanda bahwa gula darah dalam tubuh sudah tidak terkendali. Diabetes bukan hanya soal kadar gula yang tinggi. Bahayanya ada pada komplikasi yang ditimbulkan. Gula darah yang terus tinggi bisa merusak pembuluh darah, saraf, dan organ penting seperti ginjal, mata, jantung, dan otak. Komplikasi ini bisa menyebabkan serangan jantung, stroke, gagal ginjal, kebutaan, bahkan amputasi. Dan lebih dari itu, diabetes bisa mempercepat kematian. Apa saja komplikasi diabetes yang sering terjadi pada lansia? Penyakit jantung dan pembuluh darah. Lansia dengan diabetes memiliki risiko lebih tinggi terkena serangan jantung dan stroke. Gagal ginjal. Diabetes merusak fungsi ginjal sedikit demi sedikit. Saat ginjal tidak lagi bisa menyaring darah, pasien harus menjalani cuci darah seumur hidup. Kebutaan. Retinopati diabetik adalah kerusakan pembuluh darah di mata yang menyebabkan penglihatan kabur hingga buta total. Kerusakan saraf. Disebut neuropati. Akibatnya, tangan dan kaki sering kesemutan, mati rasa, atau nyeri hebat. Infeksi serius. Luka kecil bisa menjadi borok besar yang sulit sembuh. Dalam banyak kasus, infeksi ini menyebabkan amputasi. Semua ini tidak terjadi dalam semalam, tapi perlahan-lahan, dan seringkali tidak terasa di awal. Apa yang menyebabkan diabetes semakin parah pada lansia? Pola makan tinggi karbohidrat dan gula. Konsumsi makanan manis berlebihan seperti kue, permen, dan minuman kemasan. Kurang gerak atau jarang berolahraga. Tidak minum obat atau tidak kontrol ke dokter secara rutin. Tidak tahu bahwa dirinya mengidap diabetes. Sebagian besar lansia mengira sering buang air kecil atau mudah haus adalah hal biasa karena usia. Padahal itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang terlalu tinggi. Lalu bagaimana cara mencegah dan mengontrol diabetes, terutama bagi lansia? Cek gula darah secara rutin. Minimal sebulan sekali atau lebih sering jika ada riwayat diabetes dalam keluarga. Dengan alat cek gula darah, kamu bisa memantau sendiri dari rumah. Perbaiki pola makan. Kurangi nasi putih berlebihan. Ganti dengan nasi merah, ubi, atau jagung. Hindari minuman manis, roti manis, dan gorengan. Perbanyak sayur, buah rendah gula seperti apel, pir, dan pepaya. Hindari durian, mangga matang, atau semangka berlebihan. Makan teratur. Jangan sampai telat makan atau justru makan berlebihan dalam satu waktu. Makanlah dalam porsi kecil tapi sering. Aktif bergerak. Jalan kaki 20-30 menit sehari sangat efektif menurunkan gula darah. Bisa juga melakukan senam diabetes yang mudah diikuti. Minum obat sesuai anjuran dokter. Jangan berhenti minum obat karena merasa sudah sembuh.
Diabetes tidak bisa sembuh total, tapi bisa dikendalikan. Kelola stres. Emosi berlebihan bisa mempengaruhi gula darah. Jaga ketenangan hati dengan berdoa, ngobrol santai, atau melakukan hobi yang disukai. Perhatikan kaki. Cek kaki setiap hari. Jangan sampai ada luka yang tidak terasa. Gunakan alas kaki yang nyaman dan jangan biarkan kaki basah atau lembab terlalu lama. Tidur cukup. Kurang tidur bisa membuat gula darah naik. Pastikan tidur malammu cukup dan berkualitas. Yang terpenting, jangan menunggu sampai ada komplikasi. Begitu tahu kadar gula mulai naik, segera ubah gaya hidup. Banyak lansia berhasil hidup sehat hingga usia 80-90 tahun meskipun punya diabetes, karena mereka disiplin menjaga pola makan, aktif bergerak, dan rutin kontrol. Dan buat keluarga yang merawat orang tua dengan diabetes, dukungan kalian sangat penting. Jangan biarkan mereka merasa sendiri. Dampingi saat kontrol ke dokter, bantu memilihkan makanan sehat, dan ajak mereka berjalan kaki bersama. Itu jauh lebih berarti daripada sekadar membeli obat mahal. Ingat, diabetes memang tidak terasa menyakitkan di awal. Tapi kalau dibiarkan, ia bisa merusak seluruh tubuh dan mengakhiri hidup lebih cepat. Tapi sebaliknya, kalau dijaga dengan baik, kamu bisa tetap sehat, kuat, dan menikmati usia senja dengan senyum yang lebar. Penyebab kematian 6, jatuh dan cedera serius. Saat masih muda, jatuh mungkin hanya menyebabkan luka kecil, memar, atau keseleo ringan. Tapi ketika usia sudah menginjak 60, 70, hingga 80 tahun, jatuh bisa menjadi bencana besar. Tidak sedikit lansia yang mengalami patah tulang, pendarahan otak, bahkan meninggal dunia hanya karena terpeleset di kamar mandi. Jatuh adalah penyebab utama cedera serius pada lansia. Bahkan menurut data kesehatan dunia, 1 dari 3 lansia akan mengalami jatuh setidaknya sekali dalam setahun. Dan dari jumlah itu, banyak yang harus dirawat di rumah sakit, menjalani operasi, atau bahkan kehilangan kemampuan berjalan selamanya. Kenapa jatuh sangat berbahaya bagi lansia? Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami banyak perubahan. Tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Otot melemah, terutama di kaki dan punggung. Keseimbangan menurun, membuat tubuh tidak lagi sigap saat tersandung atau kehilangan pijakan. Penglihatan kabur atau berkurang. Reaksi tubuh melambat. Karena itu, jatuh yang terlihat sepele bisa berujung pada patah tulang pinggul, punggung retak, cedera kepala, hingga perdarahan otak yang mematikan. Dan bahkan jika tidak menyebabkan kematian, jatuh bisa membuat lansia terbaring lama di tempat tidur, yang pada akhirnya memperburuk kondisi tubuh secara keseluruhan. Apa penyebab lansia mudah jatuh? Keseimbangan tubuh menurun. Gangguan penglihatan. Katarak atau rabun menyebabkan sulit melihat benda di lantai. Lantai licin, terutama di kamar mandi. Karpet atau kabel yang menghalangi jalan. Obat-obatan tertentu yang menyebabkan pusing atau kantuk. Sepatu yang tidak sesuai, misalnya terlalu longgar atau sol licin. Pencahayaan rumah yang kurang. Tekanan darah rendah saat berdiri cepat dari posisi duduk atau tidur. Dan lebih dari itu, banyak lansia yang malu atau tidak mau mengakui bahwa mereka pernah jatuh. Mereka takut dianggap lemah atau dianggap menyusahkan keluarga. Padahal, jatuh sekali saja harus dianggap serius. Karena jatuh pertama sering diikuti oleh jatuh kedua, ketiga, dan seterusnya, jika tidak dicegah dengan benar. Lalu bagaimana cara mencegah jatuh pada lansia? Perkuat otot dan keseimbangan. Lakukan senam ringan, jalan kaki, atau latihan keseimbangan seperti berdiri satu kaki sambil berpegangan. Ini membantu tubuh tetap stabil. Modifikasi rumah agar aman. Pasang pegangan tangan di kamar mandi dan tangga. Gunakan keset anti-selip. Singkirkan kabel atau karpet yang mudah tergulung. Pastikan rumah terang di malam hari, terutama menuju kamar mandi. Gunakan alas kaki yang tepat. Pilih sandal atau sepatu yang tidak licin, pas di kaki, dan tidak mudah lepas. Hindari sandal jepit di dalam rumah. Periksa mata secara rutin. Ganti kacamata sesuai kebutuhan dan pastikan kamu bisa melihat dengan jelas jalanan, tangga, dan benda di sekitarmu. Bangun secara perlahan dari tempat tidur. Jangan langsung berdiri. Duduklah sebentar di tepi ranjang. Ambil napas dalam, lalu berdiri perlahan. Ini membantu mencegah pusing atau jatuh karena tekanan darah turun. Gunakan tongkat atau alat bantu jalan jika perlu. Tidak perlu malu. Alat bantu justru bisa membuatmu tetap mandiri dan aktif lebih lama.
Simpan barang penting di tempat yang mudah dijangkau. Jangan naik bangku atau tangga kecil hanya untuk mengambil barang. Minta bantuan orang lain jika perlu. Konsultasi dengan dokter tentang obat yang kamu konsumsi. Beberapa obat bisa menyebabkan kantuk atau pusing. Mungkin dosis atau jenisnya bisa disesuaikan. Ingat, mencegah jatuh berarti menjaga kemandirianmu. Banyak lansia yang kehilangan kebebasan hidup setelah jatuh, harus menggunakan kursi roda, tidak bisa ke kamar mandi sendiri, atau bahkan menjadi sepenuhnya tergantung pada orang lain. Jangan sampai kamu menjadi salah satu dari mereka hanya karena terpeleset kecil. Bagi kamu yang merawat orang tua di rumah, perhatikan juga kondisi sekitar. Pastikan lingkungan aman, terang, dan nyaman. Ajak orang tua untuk tetap aktif. Bantu saat mereka butuh, tapi juga beri mereka ruang untuk tetap mandiri. Dan untuk kamu para lansia, tidak ada yang salah dengan berhati-hati. Justru itu bukti bahwa kamu mencintai dirimu sendiri dan ingin tetap kuat untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jatuh memang cepat, tapi dampaknya bisa lama. Maka mencegah jauh lebih baik daripada menyesal kemudian. Penyebab kematian 7, penyakit Alzheimer dan demensia. Pernahkah kamu melihat seseorang yang tiba-tiba lupa jalan pulang, padahal sudah tinggal di rumah itu puluhan tahun? Atau lupa nama cucunya sendiri? Atau sering bertanya hal yang sama berulang kali dalam sehari? Banyak orang mengira itu hanyalah pikun biasa. Tapi hati-hati, bisa jadi itu bukan sekadar pikun, melainkan Alzheimer atau demensia, penyakit otak yang bisa merusak ingatan, cara berpikir, bahkan mengganggu kemampuan hidup sehari-hari. Alzheimer adalah bentuk paling umum dari demensia. Penyakit ini menyebabkan kerusakan perlahan pada sel-sel otak, membuat penderitanya mengalami penurunan fungsi kognitif secara bertahap. Yang awalnya hanya pelupa kecil, lama-lama bisa berubah menjadi ketergantungan total, tidak bisa makan sendiri, tidak bisa mandi sendiri, bahkan tidak mengenali anggota keluarga lagi. Dan meskipun Alzheimer tidak secara langsung menyebabkan kematian seperti serangan jantung atau stroke, komplikasi dari penyakit ini sangat berbahaya. Lansia dengan Alzheimer sering mengalami dehidrasi karena lupa minum, malnutrisi karena lupa makan, tersedak saat makan, jatuh karena bingung arah, infeksi karena kurang kebersihan, ketergantungan total hingga sistem tubuh melemah. Inilah kenapa Alzheimer dan demensia menjadi penyebab kematian tidak langsung yang sangat serius. Apa saja gejala awal Alzheimer atau demensia yang perlu diwaspadai? Sering lupa hal-hal sederhana, seperti letak barang, nama orang dekat, atau janji temu. Kebingungan terhadap waktu dan tempat, misalnya tidak tahu hari apa, atau tersesat di lingkungan yang sudah dikenalnya. Kesulitan berbicara atau mencari kata-kata. Menyimpan barang di tempat yang tidak wajar, lalu menuduh orang lain mencuri. Perubahan emosi tiba-tiba, menjadi mudah marah, takut, atau curiga tanpa sebab. Menarik diri dari lingkungan sosial, tidak lagi tertarik berinteraksi. Kesulitan mengurus diri sendiri, seperti memakai pakaian terbalik atau lupa mandi. Sayangnya, banyak keluarga yang menganggap ini hal biasa. Mereka berkata, namanya juga sudah tua. Padahal, semakin cepat gejala ini dikenali, semakin besar peluang untuk memperlambat perburukan kondisi. Apa penyebab Alzheimer dan demensia? Usia lanjut. Risiko meningkat drastis setelah usia 65 tahun. Riwayat keluarga dengan demensia. Gaya hidup tidak aktif secara fisik dan mental. Tekanan darah tinggi atau diabetes yang tidak terkontrol. Kurangnya interaksi sosial. Kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Kurang tidur berkualitas dalam jangka panjang. Namun, meski faktor usia tak bisa dihindari, banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah atau memperlambat perkembangan penyakit ini. Bagaimana cara menjaga otak agar tetap sehat di usia lanjut? Aktifkan otak setiap hari. Baca buku, main teka-teki silang, menulis, atau sekadar belajar hal baru seperti resep masakan atau bahasa daerah. Bergaul dengan orang lain. Sering bercakap-cakap, berkumpul bersama tetangga atau keluarga bisa menjaga kesehatan mental dan emosional. Berolahraga ringan secara rutin. Gerakan fisik membantu aliran darah ke otak dan meningkatkan konsentrasi serta ingatan. Makan makanan bergizi. Omega 3 dari ikan, antioksidan dari sayuran berwarna, dan vitamin B sangat baik untuk otak. Hindari makanan tinggi lemak jenuh dan gula. Tidur cukup dan berkualitas. Saat tidur, otak membersihkan sampah, sel-sel yang rusak. Kurang tidur mempercepat kerusakan otak.
Kelola stres. Stres kronis merusak struktur otak. Cobalah meditasi, doa, atau kegiatan santai seperti merajut atau berkebun. Cek kesehatan secara rutin. Pantau tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Semua itu berpengaruh besar terhadap kesehatan otak. Hindari obat-obatan penenang tanpa pengawasan dokter. Beberapa obat bisa memperburuk fungsi otak jika digunakan terus-menerus. Penting untuk dipahami, pikun bukanlah bagian normal dari penuaan. Ada banyak orang berusia 80 tahun yang masih tajam ingatannya, masih bisa mengobrol lancar, bahkan mengurus rumah sendiri. Itu semua karena mereka menjaga otak dan tubuh sejak dini. Dan jika kamu atau orang terdekatmu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda demensia, jangan panik. Segera periksa ke dokter. Dengan pengobatan, pola hidup sehat, dan dukungan keluarga, kualitas hidup masih bisa dijaga. Bagi keluarga, bersabarlah. Merawat orang dengan Alzheimer bukan hal mudah. Tapi cinta, kesabaran, dan pemahaman bisa membuat mereka merasa aman dan tetap dihargai. Ingat, otak adalah pusat kehidupan. Jaga otak seperti kamu menjaga jantung, karena jika otak berhenti bekerja, seluruh hidup ikut terdiam. Penyebab kematian 8, gagal ginjal. Bayangkan dua organ kecil di punggung bawahmu, berukuran kira-kira sebesar kepalan tangan, bekerja tanpa henti, menyaring racun dari darah, menjaga keseimbangan cairan, dan mengatur tekanan darah. Itulah ginjal, organ yang sering dilupakan, tapi sangat vital. Saat ginjal rusak, racun dan cairan yang seharusnya dibuang lewat urin menumpuk dalam tubuh. Dan jika kerusakan itu terus berlanjut tanpa penanganan, seseorang bisa mengalami gagal ginjal, suatu kondisi yang memaksa tubuh tergantung pada cuci darah, hemodialisis, atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Yang mengejutkan, gagal ginjal tidak datang tiba-tiba. Kerusakan ginjal sering terjadi secara perlahan dan diam-diam selama bertahun-tahun, terutama pada lansia. Banyak orang baru tahu ginjalnya rusak saat tubuh sudah bengkak, sulit buang air kecil, atau terasa lemas luar biasa. Pada saat itu, fungsi ginjal bisa saja tinggal 10-15. Apa penyebab utama gagal ginjal pada lansia? Diabetes. Gula darah tinggi dalam jangka panjang merusak pembuluh darah halus di ginjal. Tekanan darah tinggi. Hipertensi yang tidak terkontrol membuat ginjal bekerja terlalu keras hingga akhirnya rusak. Konsumsi obat pereda nyeri jangka panjang, seperti ibuprofen atau obat antiinflamasi lainnya yang bisa merusak ginjal jika dikonsumsi terus-menerus. Infeksi saluran kemih berulang yang tidak ditangani. Kurang minum air putih, terutama bagi lansia yang malas minum karena tidak merasa haus. Penyakit autoimun atau kelainan ginjal bawaan. Gejala gagal ginjal yang sering diabaikan. Wajah dan kaki bengkak. Nafsu makan menurun. Mual atau muntah tanpa sebab jelas. Napas pendek meski tidak sedang beraktivitas berat. Gatal-gatal di seluruh tubuh. Urin berbusa atau sangat sedikit. Tekanan darah sulit dikendalikan. Tubuh terasa sangat lelah. Masalahnya, lansia sering tidak menyadari gejala ini. Mereka mengira itu hanya efek usia atau kelelahan biasa. Padahal, semua gejala di atas adalah sinyal bahwa tubuh sedang kelebihan racun. Ginjal tidak lagi mampu menyaring darah dengan baik. Kalau sudah sampai tahap gagal ginjal kronis, pilihan pengobatan menjadi terbatas. Cuci darah 2 hingga 3 kali seminggu, seumur hidup. Transplantasi ginjal, yang sangat sulit bagi lansia. Perawatan suportif, tanpa cuci darah, tapi risiko kematian sangat tinggi. Karena itu, pencegahan adalah kunci. Terutama bagi lansia yang punya riwayat diabetes atau hipertensi. Jangan tunggu sampai ginjal rusak. Bagaimana cara menjaga ginjal tetap sehat di usia lanjut? Kontrol gula darah dan tekanan darah. Ini adalah dua penyebab utama kerusakan ginjal. Periksa secara rutin, minum obat sesuai resep, dan jalani pola makan sehat. Perbanyak minum air putih. Minum setidaknya 6-8 gelas sehari, kecuali ada larangan dari dokter. Air membantu ginjal menyaring racun lebih efektif. Batasi konsumsi garam. Makanan asin membuat tekanan darah naik, yang memperberat kerja ginjal. Jangan konsumsi obat pereda nyeri sembarangan. Banyak lansia mengandalkan obat untuk sakit pinggang, lutut, atau kepala, tapi obat-obat ini bisa sangat merusak ginjal jika diminum terlalu sering. Hindari makanan tinggi protein berlebihan. Terlalu banyak daging merah, jeroan, atau makanan berprotein tinggi bisa memperberat kerja ginjal.
Rutin cek fungsi ginjal. Tes sederhana seperti kreatinin darah dan urin rutin bisa memberi gambaran kondisi ginjalmu. Jaga berat badan dan tetap aktif. Obesitas meningkatkan risiko diabetes dan tekanan darah tinggi, dua musuh utama ginjal. Waspadai perubahan pada urin. Jika urin berubah warna, berbusa, berbau menyengat, atau sangat sedikit, segera periksa ke dokter. Ingat, ginjal tidak pernah minta perhatian. Ia bekerja diam-diam, membersihkan darahmu setiap hari tanpa istirahat. Tapi jika kamu tidak menjaga kesehatanmu, ginjal akan kelelahan dan menyerah. Bagi banyak lansia, gagal ginjal berarti kehilangan kemandirian. Mereka harus bolak-balik rumah sakit, tidak bisa bepergian jauh, dan sering merasa tidak nyaman. Ini bukan cara yang menyenangkan untuk menjalani masa tua. Tapi kabar baiknya, kamu masih bisa mencegahnya. Dengan kesadaran, disiplin, dan pola hidup sehat, ginjal bisa terus berfungsi dengan baik sampai usia 70, 80, bahkan 90 tahun. Jadi jangan tunggu sampai ginjalmu menyerah. Jaga sekarang, nikmati hasilnya di hari tua. Jangan tunggu terlambat, hidup sehat mulai hari ini. Sahabat lansia yang terkasih, kita sudah membahas 8 penyebab kematian paling umum pada usia lanjut, mulai dari penyakit jantung, stroke, kanker, pneumonia, diabetes, jatuh, Alzheimer, hingga gagal ginjal. Mungkin sebagian dari informasi tadi terasa berat. Mungkin kamu sempat merasa takut atau khawatir, terutama jika pernah mengalami salah satu gejala yang disebutkan. Tapi percayalah, tujuan video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk membangkitkan kesadaran. Karena banyak dari penyebab kematian tersebut sebenarnya bisa dicegah jika kita lebih peduli terhadap tubuh kita, lebih waspada terhadap tanda-tanda kecil, dan lebih disiplin dalam menjalani gaya hidup sehat. Menjadi lansia bukan berarti tubuh harus melemah, bukan berarti hidup tinggal menunggu waktu. Justru di usia inilah, kita diberi kesempatan untuk memperlambat, mencegah, dan bahkan membalikan banyak kondisi yang mengancam nyawa. Kunci utamanya hanya satu, kesadaran. Banyak orang meninggal bukan karena penyakitnya terlalu parah, tapi karena mereka terlambat tahu, terlambat menyadari gejala, terlambat memeriksa diri, terlambat mengubah kebiasaan. Padahal, kalau mereka lebih cepat bertindak, hidup mereka bisa lebih panjang, lebih berkualitas, dan lebih bahagia. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk mulai menjaga diri. Entah kamu sekarang berusia 60, 70, atau bahkan 85 tahun, setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki dan memperkuat tubuh. Berikut ini adalah ringkasan langkah-langkah sederhana yang bisa kamu lakukan mulai hari ini. Jaga pola makan. Kurangi garam, gula, dan lemak jenuh. Perbanyak sayur, buah, dan air putih. Aktif bergerak. Jalan kaki, senam ringan, atau aktivitas fisik lainnya akan menjaga jantung, paru, otot, dan tulang tetap sehat. Cek kesehatan secara rutin. Jangan tunggu sakit baru ke dokter. Pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan fungsi ginjal bisa menyelamatkan hidupmu. Istirahat cukup. Tidur yang nyenyak membantu tubuh pulih dan memperkuat sistem imun. Kelola stres dan emosi. Hati yang tenang membuat tubuh lebih kuat. Banyak bersyukur, berdoa, tertawa bersama keluarga. Itu semua adalah bagian dari penyembuhan. Jangan malu minta bantuan. Tidak ada yang salah dengan menggunakan tongkat, kacamata, atau bahkan bantuan orang lain. Itu bukan tanda kelemahan, tapi bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri. Tetap bersosialisasi. Otak dan hati yang aktif menjaga semangat hidup tetap menyala. Dan satu hal yang paling penting, jangan merasa sendiri. Kalau kamu merasa bingung, takut, atau tidak tahu harus mulai dari mana, bicaralah pada anakmu, cucumu, tetanggamu, atau tenaga kesehatan terdekat. Karena merawat kesehatan bukan hanya tanggung jawabmu seorang, tapi juga tanggung jawab orang-orang yang mencintaimu. Seringkali, hanya dengan langkah kecil, kita bisa membuat perubahan besar. Hanya dengan mulai minum air putih lebih banyak, tidur lebih awal, atau berjalan kaki setiap pagi, kamu sedang memberi tubuhmu kesempatan kedua untuk bertahan dan terus hidup dengan lebih baik. Untuk kamu yang masih sehat, pertahankan. Untuk kamu yang sudah merasa lemah, jangan menyerah. Dan untuk kamu yang sedang berjuang melawan penyakit, tetap semangat. Karena harapan itu nyata, selama kita berani menjaga dan merawat diri sendiri. Mari kita akhiri video ini dengan satu pesan yang ingin kami tanamkan dalam hati semua lansia dan keluarga. Menjadi tua itu pasti,
Tapi menjadi tua dengan sehat, kuat, dan bahagia, itu pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan kita, mulai dari hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan ke keluarga atau teman yang juga membutuhkan informasi ini. Siapa tahu, satu klik dari kamu bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia di usia emasmu.